Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat pekerja, kita ketemu lagi di Jam Sospedia. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas program-program BPJS Tenagakerjaan, diantaranya itu jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan hari tua. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu manfaat yang lainnya, yaitu jaminan kematian. Dan di studio BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Ferry Yuniawan, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun. Halo Bapak, Halo, selamat Mas pagi Rama, Pak. selamat Apa pagi. kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Ya, jaminan kematian. Sudah siap Pak? lanjut. Lanjut, oke. Oke, Bapak, langsung saja nih. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, program dari jaminan kematian itu apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Rama. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, program jaminan kematian ini adalah merupakan salah satu dari kelima program tersebut. Jadi, peserta yang mengikuti jaminan kematian ini otomatis mendapatkan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Oke, bukan akibat kecelakaan kerja. Kalau misalkan meninggal karena kecelakaan kerja juga bisa mendapatkan ini, Pak? Tentu, karena yang tadi ada 5 program. Yang pertama tadi saya sampaikan ada JKK dan juga JKM. Nah, ini kita kan fokus di JKM-nya ya, Mas Oke, Rama ya. oke, siap. Nah, jadi apakah seseorang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan itu otomatis mendapatkan manfaat ini, Pak? Tentu, Mas Rama, jadi yang dinamakan peserta di BPJS Ketenagakerjaan adalah peserta di mana setiap orang atau bahkan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan itu sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di mana memang program ini harus diikutkan minimal 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke, jadi sudah pasti ya Jadi dapat otomatis, otomatis betul, mendapatkan minimal jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian, ya, gitu. Nah, untuk itu kan kita seperti kita tahu Pak, ada peserta BPJS Tenagakerjaan itu informal dan formal. mhm. Kalau informal tuh bukan penerima upah. Apakah bukan penerima upah juga bisa mendapatkan manfaat ini, Pak? Ya, untuk pekerja bukan penerima upah atau informal ini tentunya bisa juga ikut program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena sama juga dengan yang penerima upah, bahwa yang BPU atau informal ini minimal 2 program juga yang harus diikut sertakan oleh mereka. Jadi mereka pun sudah pasti tercover jaminan kematiannya. Oke. Baik, berarti nggak ada perbedaan ya Pak antara informal dan formal. Ya, Tetap sama-sama bisa betul. mendapatkan manfaat yang sama dari BPJS Ya, Tenagakerjaan. Kemudian Pak, dari manfaatnya sendiri itu apa saja sih Pak? manfaatnya Jaminan kematian yang bisa jaminan diterima. kematian ini ya. Betul. Jadi untuk masing-masing atau kedua program ini atau jaminan kematian ini untuk BPU dan PU itu ada santunan kematian sebesar 20 juta, kemudian juga ada santunan berkala yang dibayarkan setiap bulan 500.000, tapi selama 12 bulan kita berikan secara lamsam totalnya 12 juta. Kemudian juga ada biaya pemakaman sebesar 10 juta. Dan yang terakhir, Mas Rama, ini yang luar biasa bahwa ada manfaat beasiswa bagi 2 orang anak. Oh, Tentunya kalau mhm. masa kepesertaannya sudah mencapai 3 tahun. Oh gitu. Betul. Baik, jadi tadi manfaatnya ada uang tunai Itu 42 juta ya Pak. kalau dijumlahkan 42 Betul. juta Dan manfaat beasiswa juga. beasiswa. Beasiswa itu untuk 2 orang.
2 orang anak. Anak. Iya, Oke. Dengan tadi catatan ada persyaratan memang masa kepesertaannya sudah masa 3 tahun. kepesertaannya 3 tahun. Betul. Luar biasa sekali ya dari manfaat dari program jaminan kematian ini. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, siapa sih yang berhak untuk menerima manfaat dari jaminan kematian ini Pak? Baik, Mas Rama, yang berhak menerima jaminan kematian ini tentunya ahli waris dari si peserta. Itu ada janda, duda, atau anak. Di mana mereka, kalaupun tidak ada di antara mereka, itu bisa ke bawahnya lagi keturunan yang saudara dari peserta, yaitu menurut garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Contohnya misalnya peserta ke atasnya itu ada ibu bapak dan juga kakek nenek, sedangkan ke bawah itu adalah cucunya. Nah, selain itu juga bisa diterima oleh saudara kandung, mertua, dan juga pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Itu bisa diberikan kepada mereka. Tapi tentunya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, bila tidak ada wasiat, maka biaya pemakaman dibayarkan kepada eh, perusahaan atau pihak lain yang membantu memakamkan si peserta. Dan santunan-santunannya akan diberikan kepada dana jaminan sosial. Itu Mas Rama. Pak, untuk selanjutnya nih mungkin ada yang bertanya Pak, ini jaminan kematian ini hanya berlaku pada saat mereka sedang bekerja saja atau misalkan ketika di luar jam kerja juga terus meninggal dunia mereka tetap berhak mendapatkan ini Pak manfaatnya. Jadi manfaat jaminan kematian ini untuk peserta aktif tentunya pada saat mereka bekerja itu dari tempat tinggalnya menuju perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerjanya, dan juga pada saat mereka pulang ke rumahnya itu merupakan bisa diberikan manfaat karena dalam masa bekerja. Nah, tapi kalau peserta aktif ini tidak bekerja, misalnya dia meninggal akibat penyakit atau kecelakaan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan, itu ahli waris tetap mendapatkan manfaatnya. Oke, Ya, baik. Jadi baik mau pada saat bekerja maupun di luar pekerjaan, jika peserta meninggal dunia dan statusnya masih aktif ya tadi Pak, tentunya masih masih aktif. aktif itu berhak untuk mendapatkan manfaat jaminan Betul. kematian untuk ahli warisnya. Ya. Oke, baik Pak. Nah, terus untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana jika peserta atau perusahaan menunggak iuran? Jadi iurannya masih ada yang belum dibayarkan. Apakah ahli warisnya tetap berhak menerima jaminan kematian ini, Pak? Ya. Jadi bagi peserta BPU itu yang tidak membayar atau menunggak iuran ada masa grace period di mana si ahli waris harus membayarkan dahulu tunggakannya tersebut sehingga nanti mendapatkan manfaat jaminan kematian tersebut. Nah, untuk perusahaan yang pemberi kerja itu mereka harus membayarkan terlebih dahulu apabila mereka menunggak harus membayarkan terlebih dahulu manfaat ini kepada ahli warisnya. Nanti setelah pemberi kerja ini selesai atau mampu membayar iurannya kembali dan membayar dendanya, tentunya tadi pembiayaan atas manfaat jaminan kematian yang sudah diberikan kepada ahli waris bisa dirembes atau diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk digantikan manfaatnya kepada perusahaan tersebut. Oke, baik. Jadi untuk syarat tadi apa namanya menerima manfaat memang iurannya itu harus sudah terbayarkan sampai bulan dia meninggal ya Pak ya. Jadi kalau Betul. misalkan ada tunggakan, Ya, misalkan dari perusahaan atau dari peserta BPU itu harus dilunasi dulu ya. iurannya sampai bulan si peserta meninggal dunia. Untuk selanjutnya, untuk cara klaimnya sendiri seperti apa nih Pak?
Cara klaimnya itu sangat mudah, Mas Rama. Jadi perusahaan atau ahli waris yang mengurusi klaim tersebut itu setelah mungkin dokumennya lengkap, itu tidak usah langsung datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang cukup ke melalui website online itu untuk mendapatkan nomor antrian di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadi nanti perusahaan atau ahli waris ini mendapatkan nomor antrian. Jadi misalnya dapat jadwal jam 2 siang, tidak usah pagi-pagi datang. Jadi mereka cukup datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Itu, Mas Oke, Rama. baik. Jadi lebih mudah ya Pak sekarang. Jadi Betul, tidak perlu betul. lagi datang antri dari subuh dari pagi gitu ya Pak. Jadi kita Ya, sudah ada kepastian nih daftar online, dapat jadwalnya jam berapa, kita datang sesuai dengan jadwal. betul. Itu ya betul. Nah, tadi Bapak juga menyinggung terkait dokumen. Dokumennya kalau sudah lengkap bisa langsung nanti dibawa pada saat klaim. Nah, dokumen-dokumennya itu apa saja sih Pak? Dokumennya tentunya apabila si perusahaan tentunya sudah berkoordinasi dengan eh, petugas di BPJS Ketenagakerjaan, tapi ahli waris mungkin kesulitan juga ya. Jadi sebetulnya dokumennya itu sudah ada, jadi formulir kematian itu harus diisi. Itu. Kemudian juga ada kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, ada kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya yang berlaku. Kemudian juga ada kartu keluarga, akte kematian dari pejabat yang berwenang. Kemudian juga ada surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. Kemudian surat kuasa penunjukan ahli waris ini digunakan jika peserta memiliki ahli waris lebih dari satu dengan kedudukan yang sama. Yang terakhir itu menyampaikan juga buku rekeningnya. Jadi dengan dokumen-dokumen tersebut itu harus dilengkapi. Oke, baik. Tadi ya untuk sobat pekerja sudah jelas sekali untuk persyaratannya, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Jadi nanti tidak perlu bolak-balik nih untuk datang ke BPJS terus melengkapi berkas-berkasnya lagi. Untuk selanjutnya, untuk proses klaimnya sendiri itu berapa lama sih Pak? Nah, jadi untuk proses klaim jaminan kematian ini bisa lamanya sekitar 3 hari setelah dokumen yang diterima oleh kami itu dinyatakan lengkap. Jadi 3 hari bisa langsung kita proses, Mas Rama. Tapi apabila tidak ada, kita melihat ada ketidaksesuaian atas dokumen tersebut, nah petugas kami itu berhak untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut. Oke. Ya. Baik, jadi untuk prosesnya sendiri cukup cepat, itu 3 hari aja, tapi dengan catatan tadi bahwa dokumen-dokumennya sudah lengkap dan sudah terverifikasi oleh petugas. Nah, mungkin Pak, terakhir nih Pak, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sobat pekerja semua nih yang mungkin dari perusahaannya belum didaftarkan ataupun dari pekerja BPU yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Terus, Jadi untuk para pekerja yang ada di seluruh Indonesia, ini adalah program dari pemerintah yang sangat bermanfaat karena perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, bahkan kehilangan pekerjaan itu sudah di-cover seluruhnya apabila teman-teman pekerja semua mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi segera daftarkan diri Anda semua. Terima kasih. baik.
Terima kasih Bapak Ferry Yuniawan. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau terkait manfaat dari jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau informasi yang baru untuk teman-teman sobat pekerja semua. Dan jangan lupa terus saksikan Jam Sospedia episode-episode berikutnya karena nanti kita akan terus membahas terkait program-program dan manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ferry atas waktu Terima kasih juga dan sama-sama Mas Rama. penjelasannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.